Shalom. Ya, sekali lagi dengan lebih semangat lagi, shalom. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Katakan amin. Yang tadinya kita datang mungkin kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tahu pasti apa yang harus kita lakukan, terutama untuk tahun ini. Kita buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tuhan mau supaya mata kita terus memandang ke depan dan tatapan mata kita terus memandang ke muka. Sebab banyak orang hidupnya mereka tidak memandang ke depan. Mereka memandang ke belakang, ke masa lalu. Mereka memandang ke bawah kepada persoalan-persoalan yang mereka alami. Tapi mereka tidak pernah tahu kemana mereka harus melangkah. Dan firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kepada kita untuk supaya kita memandang ke depan. Memandang ke depan artinya kita berfokus kepada sesuatu yang benar di dalam kehidupan kita. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah memiliki fokus yang benar. Kalau saya katakan fokus yang benar berarti ada fokus yang salah. Mungkin seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah berfokus, tetapi fokus yang kita lakukan, yang kita sudah alami setiap hari adalah fokus yang salah. Apa yang kita fokuskan di dalam hidup kita, Bapak Ibu tangkap ini. Apa yang kita fokuskan di dalam kehidupan kita, itu kita fokuskan, kita pandang setiap hari, kita renungkan setiap hari yang kita fokuskan, itu akan menjadi semakin besar. Sekali lagi saya ulangi. Apa yang kita fokuskan di dalam hidup kita, apa yang kita terus lihat di dalam kehidupan kita, setiap hari itu akan menjadi lebih besar dan terus menjadi lebih besar. Kalau hidup kita pakai untuk berfokus kepada kekecewaan, hari ini kita lihat kekecewaan, ya, dikecewakan sama si A, si B, si C, besok lagi kita lihat kepada kekecewaan, maka kita akan melihat bahwa kekecewaan itu akan semakin besar di dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan terus kecewa dan kita tidak bisa mengalahkan roh kekecewaan itu karena kita berfokus kepada kekecewaan. Ya, kalau kita berfokus kepada kekuatan, maka kekuatan yang kita fokuskan ini akan semakin besar di dalam kehidupan kita. Tadinya kecil, tapi karena kita berfokus kepada kekuatan, maka kekuatan itu akan semakin besar. Kalau kita berfokus kepada ketakutan, setiap hari kita lihat ini semua takut. Kalau setiap hari pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan, kita terus melihat kepada ketakutan, besok kita lihat kepada ketakutan, maka apa yang terjadi? Ketakutan itu akan semakin besar di dalam kehidupan kita. Melainkan kalau kita lihat kepada keberanian, ya, maka kita akan melihat keberanian kita akan semakin besar. Jadi rumusnya adalah apa yang kita perhatikan setiap hari, apa yang kita perhatikan setiap waktu, apa yang kita fokuskan itu, apa yang kita fokuskan itu akan semakin besar. Makanya banyak orang berfokus kepada fokus yang salah, sehingga apa yang mereka fokuskan itu semakin besar. Mereka tidak mendapati ketakutan mereka semakin kecil. Ada orang hidup dengan ketakutan dan ketakutan itu semakin besar, dan semakin besar. Kenapa? Karena yang setiap hari mereka lihat adalah ketakutannya. Mereka tidak pernah melihat kepada keberhasilan. Mereka tidak pernah melihat kepada keberanian, kekuatan. Mari malam hari ini, kita kembalikan fokus kita yang tadi yang salah kepada sesuatu yang benar. Ya, kita kembalikan fokus kita supaya kita bisa mengalami satu hidup yang berkemenangan. Fokus adalah gambaran daripada garis vertikal dari atas ke bawah dengan garis horizontal. Dengan kata lain, fokus adalah pertemuan antara garis vertikal dengan horizontal yang di tengahnya itu namanya fokus. Dengan kata lain, ketika kita katakan fokus, itu adalah salib Kristus sendiri. Orang yang mempunyai fokus yang benar adalah orang yang terus memandang kepada salib Kristus. Yang memandang kepada korban Tuhan. Yang memandang kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika kita memandang kepada pengorbanan Tuhan, maka otomatis apa yang kita alami tidak seberapa. Kita difitnah, kita dicaci maki, kita ditipu orang dan sebagainya. Tapi kalau kita terus berfokus kepada salib Kristus, maka semua yang kita alami tidak ada artinya.
Itu jauh dibanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah alami. Tapi seringkali kita, ketika kita mulai difitnah orang, kita mulai ditipu orang, kita mulai marah, kita mulai kecewa, kita mulai bertanya-tanya ke Tuhan, kenapa begini Tuhan? Bukankah aku sudah rajin ke gereja? Bukankah aku sudah melayanimu? Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Karena dia berfokus kepada hal yang salah. Dia tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua pada malam hari ini untuk kita berfokus kepada salib Tuhan. Kalau kita berfokus kepada salib Tuhan, kita tidak mudah lemah, kita tidak akan mudah kecewa, kita tidak akan mudah tersandung, kita tidak akan mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Kita tidak akan mudah untuk semakin hari semakin lemah. Ada orang Kristen yang setiap hari semakin lemah. Hari Minggu dia semangat karena dengan firman Tuhan, puji-pujian, nanti Senin sudah mulai berkurang kekuatannya. Selasa begitu, nanti hari Sabtu sudah lowbat. Sudah tidak bisa bikin apa-apa. Nanti hari Seminggu dicas lagi. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya capek hidup seperti itu. Marilah kita hidup ya hari Minggu bersemangat. Hari Senin juga bersemangat ya. Hari Selasa demikian juga kita mengalami kemenangan-kemenangan setiap minggu. Setiap hari. Katakan amin. Bagaimana caranya? Dengan cara kita berfokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada salib Kristus. Kita berfokus kepada pengorbanan Tuhan. Orang yang berfokus kepada pengorbanan Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak mudah untuk dilemahkan. Dia tidak mudah untuk jatuh lemah, hatinya akan semakin kuat. Karena pengorbanan Tuhan itulah yang membawa dia mengalami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ya, kalau dalam matematika, itu salib adalah simbol daripada tambah atau positif. Dengan kata lain, orang yang mempunyai fokus yang benar adalah orang yang selalu berpikir positif dan orang yang memandang segala sesuatu positif. Orang yang mempunyai kehidupan yang semakin hari semakin bertambah-tambah. Kasihnya semakin bertambah-tambah. Orang yang mempunyai fokus yang benar, kasihnya selalu bertambah. Kesetiaannya akan semakin bertambah. Dan apa yang ia lakukan akan semakin terus bertambah. Ketaatannya kepada Tuhan akan semakin bertambah. Kalau dia punya fokus yang benar. Tapi kalau dia punya fokus yang salah, ya kasihnya semakin berkurang. Kesetiaannya mulai berkurang, ya. Ketaatannya juga mulai berkurang. Bagaimana caranya membuat supaya hidup kita menjadi hidup yang diberkati? Mari kita buat 4 pertanyaan. Kemana kita mau bawa kehidupan kita? Kemana kita mau bawa kerohanian kita? Kita perlu berpikir. Jangan cuma kita datang ke gereja, kemudian kita pulang, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Kita harus tahu apa visi di dalam kehidupan kerohanian kita. Apa visi di dalam kehidupan jasmani kita. Apa yang kita ingin capai hingga pada akhir tahun. Jangan sampai kita lewati beberapa bulan demi bulan. Mari, saya ingin ajar jemaat Tuhan ya di tempat ini untuk kita bisa mendapatkan sesuatu di dalam hidup kita. Kita buat 4 pertanyaan supaya kita bisa mengalami satu hal yang luar biasa. Yang pertama adalah, saya ingin jadi seperti apa? Saya ingin jadi seorang yang sabar, menjadi seorang yang hebat, seorang besar. Ya, saya ingin menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Saya ingin menjadi seorang yang penuh dengan kepedulian. Itu harus kita targetkan di dalam hidup kita. Pertanyaan pertama, untuk kita bisa mencapai titik maksimal kita untuk sampai tahun 2011 adalah bertanyalah kepada diri kita, saya ingin jadi seperti apa? Kalau sudah, yang kedua, pertanyaan yang kita harus lakukan adalah apa yang saya harus lakukan? Kalau kita sudah tahu ingin jadi seperti apa, tentu kita akan punya planning A, B, C sehingga kita bisa sampai ke tempat itu. Apa yang kita harus lakukan, kita mulai susun di dalam kehidupan kita. Untuk mencapai kepada target, perlu ada langkah-langkah yang kita perlu ambil. Dan itu kita perlu tulis Bapak Ibu. Saya ingin jadi seperti apa yang saya ingin lakukan, saya tulis apa yang saya harus lakukan. Untuk tahun ini, saya harus buat planning terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di Makassar. Apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam pelayanan saya, di dalam kehidupan saya, di dalam segala sesuatu. Harus mulai disusun. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyusun, kita tidak akan sampai ke tempat itu. Bapak Ibu tadi mau ke gereja, pasti sudah tahu mau ke gereja naik apa. Ya kan?
Mau ke gereja lewat jalan mana? Mau ke gereja nanti beloknya lewat jalan mana? Tahu kenapa? Karena sudah disusun. Sudah terprogram untuk sampai ke situ. Makanya Bapak Ibu pada malam hari ini ada bersama-sama dengan kita. Ya, kenapa? Karena semua sudah disusun. Untuk mencapai ke gereja, kita sudah membuat planning lewat kemana-kemana sampai ke tempat ini. Untuk mencapai ke sana, yang pertama adalah saya harus mulai kembangkan kehidupan saya. Saya harus mulai kembangkan dengan cara membaca buku, ya, dengan cara mungkin sharing dengan teman yang sudah lebih berhasil dengan kita. Bagaimana cara mendapatkan hal yang lebih dengan cara saling berbagi satu dengan yang lain. Pertanyaan ketiga yang kita harus pertanyakan di dalam kehidupan kita adalah, apa yang ingin saya miliki di tahun ini? Kalau Bapak Ibu yang belum punya bisnis, tahun ini punya target mempunyai bisnis, tulis saja di dalam planning, di dalam kertas. Itu terus didoakan. Supaya nanti akhir tahun kita akan melihat apa yang kita sudah capai. Ya, termasuk mungkin kalau Bapak Ibu yang punya toko, punya bisnis dan sebagainya, tulis penghasilan berapa yang ingin dicapai di bulan ini. Berapa yang Bapak Ibu tulis dengan berapa yang ingin dicapai, lihat. Ada dua hal yang kita akan peroleh ketika kita membuat target. Yang pertama adalah kita mencapai lebih dari yang ditargetkan. Itu yang hasil pertama. Yang kita targetkan misalkan 1 juta misalkan. Kalau kita bekerja dengan lebih keras, mungkin kita bisa mencapai lebih dari yang kita ingin capai. Hasil yang kedua yang kita capai adalah kita tidak mencapai kepada target, tapi paling tidak kita sudah membuat target di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu walaupun tidak sampai. Anggaplah kita cuma bisa mencapai 50%, tapi paling tidak kita dapat 50% daripada kita tidak membuat sama sekali. Tidak membuat target sama sekali. Kita tidak tahu apa yang kita ingin peroleh di dalam kehidupan kita. Ya, mulai tulis ya di handphone atau di kertas, di mana Tuhan, saya ingin Engkau memberkati aku, angkanya sekian Tuhan. Saya imani pasti aku bisa peroleh ini bersama dengan Engkau. Didoakan. Nanti lihat akhir bulan, pasti Tuhan akan membawa saudara mengalami satu hal yang baru lah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, pertanyaan yang kita harus pertanyakan di dalam kehidupan kita adalah, mengapa saya menginginkannya? Ini penting. Kenapa? Seringkali kita ingin diberkati, tapi kita tidak memperoleh apa yang kita doakan, karena kita ingin cuma pakai untuk kepentingan kita sendiri. Itu jarang untuk dijawab Tuhan. Yang sering dijawab Tuhan adalah, apa yang kita doakan, itu bisa berguna bagi banyak orang. Tuhan, Kau berkati saya, supaya apa yang Kau sudah berkati, saya bisa bantu untuk pembangunan gereja. Saya bisa bantu kepada orang-orang yang berkekurangan. Itu cepat Tuhan berkati yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada unsur keegoisan. Tidak ada unsur kepentingan diri sendiri. Jangan takut kekurangan. Justru orang yang hidup dalam berkelimpahan adalah cirinya dia mampu untuk memberi. Tetapi orang yang hidup dalam kekurangan adalah dia tidak pernah merasa cukup buat dirinya sendiri. Dia selalu merasa kurang. Bagaimana saya mau bagi kepada orang lain sedangkan saya sendiri masih kurang. Kurang ini relatif. Ada orang sudah punya apa, dia masih merasa kurang hidupnya. Tapi ada orang yang punya yang sederhana semuanya, tapi dia merasa cukup. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, 4 pertanyaan ini akan memacu kita untuk bisa mencapai kepada sesuatu. Tuhan tidak tahu apa yang akan Dia berikan, karena kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Bisa mengerti? Ya, tentu kita perlu tahu apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Ada 3 hal yang kita harus fokuskan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Ini adalah fokus yang paling utama yang setiap orang harus miliki dalam hidupnya. Oh, saya sudah fokus kepada Tuhan, tidak perlu hal itu. Kita lompat hal yang kedua. Tunggu dulu. Kita cek dulu. Apakah kita sudah betul-betul fokus kepada Tuhan atau belum? Itu harus dicek dulu. Sebab ketika kita berfokus kepada Tuhan, cirinya adalah kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah selama ini kita mengutamakan Tuhan atau belum? Ya, ketika ada ibadah dan ada acara lain, yang mana kita pilih? Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tahu yang mana kita harus pilih. Ya, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan mudah tenggelam di dalam masalah kita. Saya berikan contoh. Ketika ada badai, ya, dan ketika Petrus di kapal itu, di sebuah perahu, kemudian ada Tuhan Yesus di situ, Petrus mau supaya
dia bisa menghampiri Tuhan. Kemudian apa kata Petrus? Tuhan, jikalau engkau itu, suruhlah aku melangkah ke arah-Mu. Dengarkan ini. Dan kemudian saat Tuhan Yesus katakan, kemarilah, berjalanlah. Barulah Petrus mulai melangkahkan kakinya di atas air, dan dia mulai bisa berjalan di atas air sambil memandang kepada Yesus. Kalau kita terus memandang kepada Yesus, kalau kita terus berfokus kepada Tuhan Yesus, maka masalah itu ada di bawah kaki kita. Kita akan berjalan di atas masalah. Tapi saat Petrus mulai mengarahkan fokusnya tidak lagi kepada Yesus, dia melihat kepada gelombang air yang begitu luar biasa, dia mulai fokus kepada angin, Petrus tenggelam. Banyak orang tenggelam dalam masalah karena mereka tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Banyak orang Tuhan izinkan mengalami masalah sebab mereka sudah tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Seringkali masalah Tuhan gunakan sebagai cambuk untuk membuat kita sadar bahwa selama ini kita sudah salah jalan. Masalah Tuhan gunakan untuk supaya kita berharap lagi kepada Tuhan. Masalah Tuhan izinkan datang dalam hidup kita untuk supaya paling tidak ketika di rumah kita angkat tangan dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu lagi Tuhan. Tuhan bilang, ini yang saya mau. Kamu mengangkat tangan kepadaku. Kenapa harus datang masalah dulu baru angkat tangan? Ya, seringkali kita begitu. Datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kita mungkin tidak terlalu dekat kepada Tuhan. Kita tidak pernah baca Alkitab. Kita tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena tidak ada masalah. Ya, masalah yang terbesar yang dialami oleh jemaat Tuhan saat-saat ini adalah mereka tidak punya masalah. Bisa ngerti? Ya, masalah terbesar yang jemaat alami adalah mereka tidak punya masalah. Sehingga itu jadi masalah utama, kasihnya sudah semakin dingin, mereka tidak punya kehausan untuk datang kepada Tuhan. Kalau saudara bisa tangkap hal ini, maka saudara akan meresponi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika Petrus tidak lagi memandang kepada Tuhan, dia tenggelam. Banyak orang tenggelam itu begitu lama. Banyak orang tenggelam di dalam masalahnya sampai berlarut-larut. Banyak orang terpuruk dalam kerohaniannya, mereka tidak mampu bangkit lagi. Sampai lama baru mereka bisa bangkit. Cara untuk bangkit segera adalah kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Maka kita akan bisa berdiri dan akan menginjak kepada masalah itu lagi. Ya, coba kita Bapak Ibu, saya ingin kita hentakan kaki bilang begini, masalah ada di bawah kakiku. Supaya kita sadar, ya, jangan sampai kita tenggelam dengan masalah itu sampai berlarut-larut. Cara untuk kita bisa lepas dari masalah, caranya bagaimana? Kita memandang kepada Tuhan. Kita kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Ada satu kisah, di mana saat itu Rasul Paulus dan Silas mereka di penjara. Ya, apa yang terjadi di penjara? Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-25. Mari kita perhatikan firman Tuhan berikut ini. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi Paulus dengan Silas ini buat KKR di penjara. Ya, tengah-tengah malam nyanyi-nyanyi, puji-pujian, sehingga orang-orang penjara yang lainnya mendengar apa yang mereka lakukan. Mereka menyanyi, bersuka cita, ya. Dikatakan tadi apa? Berdoa sampai menyanyikan puji-pujian, ya, bagi Tuhan. Apakah ketika mereka di penjara mereka tidak mengalami masalah? Saya ingin gambarkan sedikit bahwa saat Paulus dengan Silas di penjara, apa yang mereka alami adalah mereka sedang dipasung, ya. Dan kemudian mereka itu habis disiksa. Mungkin masih babak belur, masih ada rasa sakit dalam tubuhnya. Ya, bahkan Rasul Paulus berkata, dicambuk 40 kurang 1 kali. Itu pengalaman-pengalaman kesakitan-kesakitan fisik yang dialami oleh Rasul Paulus itu begitu banyak. Tetapi apa yang kita lihat di sini adalah Rasul Paulus dengan Silas, mereka tidak mau melihat apa yang mereka sedang alami saat itu. Dengarkan sekali lagi. Paulus dengan Silas tidak mau melihat keadaan mereka, bahwa mereka di penjara, tubuh mereka babak belur, kesakitan. Mereka tidak mau berfokus kepada itu, tapi mereka mau berfokus kepada Tuhan.
Orang yang berfokus kepada Tuhan mampu untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan tubuhnya, kesakitan-kesakitan tubuhnya, dan semua hal dia mampu untuk singkirkan, dan itu dia fokuskan kepada Tuhan. Dan apa hasilnya? Ketika mereka memuji dan memuliakan Tuhan, malam hari itu juga kepala penjara minta dibaptis. Itu adalah satu mujizat besar, di mana orang yang berfokus kepada Tuhan, dia mudah untuk memenangkan jiwa. Ya. Dan dengarkan hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan cara berdoa dan memuji Tuhan, itu sedang mengajarkan kita sesuatu pada malam hari ini. Apa yang sedang diajarkan? Tangkap ini. Yang sedang diajarkan adalah bahwa pujian dan penyembahan itu akan mengubah situasi di sekeliling kita. Pujian dan penyembahan akan mengubah sikap hati kita. Saya percaya bahwa Rasul Paulus juga manusia biasa. Dia juga bisa mengeluh. Tuhan, kenapa aku melayani, kenapa aku harus mengalami ini di penjara dan sebagainya. Tapi ketika Rasul Paulus melihat kepada itu, maka dia akan terpuruk. Tapi apa yang membuat Rasul Paulus bisa memuji Tuhan, dia tidak melihat kepada kelemahan-kelemahannya. Dia mau melihat kepada Tuhan. Ketika dia melihat kepada Tuhan, dia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami satu hal, di dalam rumah mungkin, dalam kantor, ya, ada yang masih sekolah, kuliah, di tempat di mana kita berada, situasi yang tidak menyenangkan. Hal yang kita bisa lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat itu juga tempat itu akan berubah. Dan perubahan itu bukan cuma kita yang alami, orang-orang juga bisa rasakan. Wah, ada suasana apa ini? Kenapa? Karena kita yang memulai memuji dan menyembah Tuhan. Tidak perlu suara keras, nyanyi saya pelan-pelan. Kita nikmati situasi yang jelek sekalipun kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan sanggup untuk ubah itu. Ya, ini adalah satu kuasa yang luar biasa di balik pujian dan penyembahan yang sedang diajarkan kepada kita pada malam hari ini. Saat kita tidak mampu untuk mengubah situasi di sekeliling kita, satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa dan kita memuji dan menyembah Tuhan. Maka keadaan itu akan diubah Tuhan. Saat ada sesuatu yang kita hadapi, jalan buntu. Saat sesuatu tidak mengenakan dalam hidup kita, belajarlah untuk memuji Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah situasi yang ada di sekeliling kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Di dalam sebuah pertandingan, fokus itu berbicara tentang, dikatakan tadi, marilah kita terus memandang ke depan, pandangan arah kita ke depan. Itu seperti sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. Memang digambarkan bahwa kehidupan kekristenan kita itu diibaratkan seperti sebuah perlombaan lari. Dan kalau perlombaan lari itu garis akhirnya adalah garis akhir pita dan kemudian ada piala, tetapi di dalam kehidupan kita garis akhir adalah Tuhan dan ada mahkota yang menanti kehidupan kita. Dan kalau kita tahu bahwa kehidupan kita adalah sebuah perlombaan, maka kita tidak akan bermalas-malasan. Maka kita tidak akan tersandung dan kita akan duduk di situ begitu lama. Kita akan berdiri dan mengetahui hidup saya adalah sebuah perlombaan. Dan saya harus terus berlari hingga aku mendapatkan Tuhan di dalam kehidupanku. Aku harus berlari sehingga aku bisa berada di garis finish. Itu yang kita harus lakukan di dalam hidup kita. Kalau kita tahu sebuah pertandingan. Mari kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Kita lihat di sini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama dengan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mau tidak mau kita harus ikut dalam perlombaan itu. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam pertandingan itu yang Tuhan inginkan adalah mata kita terus memandang kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dikatakan di situ,
Tuhan Yesus tekun memikul salib, ganti sukacita ya yang disediakan bagi dia yang duduk sebelah kanan tahta Allah. Artinya ketika kita ingin bertanding, kita terus memandang kepada Tuhan. Kalau kita terus memandang kepada Tuhan, kita tidak akan mudah kecewa. Kita tidak akan mudah tersandung. Kita tahu kemana kita harus melangkah. Ya, berfokuslah, mata kita terus memandang kepada Tuhan. Saat kapan kita tidak lagi memandang kepada Tuhan, kita tenggelam, kita jatuh, kita tersandung, kita tidak tahu mau kemana hidup kita. Banyak orang ketika ditanya, hidupmu mau dibawa kemana? Saya juga tidak tahu. Kenapa? Karena mereka tidak lagi tahu kemana mereka harus melangkah. Mari kita bangkit, ya. Kita tahu kemana kita harus melangkah. Dan dikatakan tadi supaya kita bisa berlari dengan kencang, tanggalkan semua beban. Ya, jangan kita bawa beban-beban tahun 2010, tahun-tahun lalu kita masih bawa di tahun ini. Banyak orang hidupnya begitu berat. Kenapa? Dia katakan, Pak Pendeta, hidup saya berat. Salahnya adalah di orang itu. Kenapa? Karena dia memikul beban-beban di tahun-tahun lalu. Tanggalkan beban-beban itu. Tanggalkan semuanya. Maka kita akan bisa berlari dengan kencang. Hal kedua yang suruh tanggalkan tadi adalah bereskan semua dosa kita. Salah satu hal yang membuat orang tidak bisa berlari adalah mereka diikat oleh dosa. Berapa banyak orang Kristen sekarang yang masih terus bergumul dengan dosanya. Entah itu dosa apa saja, yang namanya dosa itu mengikat kita sehingga kita tidak bisa berlari. Sehingga kita tidak bisa maju di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Kita seperti orang yang diikat, kemudian ditentukan kamu harus ke sana. Tidak bisa. Tidak bisa jalan. Hidup kita stuck. Dosa telah mengikat manusia begitu rupa sehingga manusia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sehingga andai kata pun tahu ingin melakukan apa, tapi mereka tidak mampu untuk melakukannya karena dosa yang mengikat kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Bereskan dosa kita dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku dosa. Maka Tuhan itu Allah yang setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika sebentar malam, sebentar kita berdoa, akuilah semua dosa yang kita sudah lakukan. Bereskan dengan Tuhan. Ketika hati kita dibereskan, pikiran kita dibereskan, maka kita tahu kemana kita harus melangkah dan kita akan bisa meraih apa yang kita ingin raih dalam hidup kita. Karena kita sudah tidak terikat lagi. Kita tidak lagi terbelenggu kehidupan kita. Hal pertama dari yang kita harus fokuskan di tahun 2011 ini adalah kita berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita perlu fokuskan di dalam hidup kita adalah fokus kepada kelebihan kita, bukan kepada kelemahan kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di tempat ini minimal punya satu kelebihan. Tapi ada orang yang sampai seumur hidupnya, bahkan sudah mau dipanggil Tuhan, dia belum tahu kelebihannya apa. Jangan sampai ya, paling tidak kita tahu kelebihan kita apa, potensi hidup kita apa, Tuhan memberikan kita kelebihan apa. Saya ketika Tuhan bawa saya untuk mengetahui kelebihan saya dan kelemahan saya, oh ini kelebihan saya. Saya mulai pacu, saya mulai bangkitkan potensi-potensi yang tersembunyi dalam kehidupan saya. Saya bangkitkan itu. Fokus kepada kelebihan saya. Memang saya punya kekurangan, tapi saya tidak mau fokus kepada kelemahan saya. Saya mau fokus kepada kelebihan saya. Sehingga kelemahan saya semakin hari semakin berkurang, dan kelebihan saya semakin hari semakin bertambah. Ingat, apa yang kita fokuskan itu yang semakin besar. Makanya saya berfokus kepada kekuatan saya, maka kekuatan atau kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada saya semakin besar. Semakin banyak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu, ketika kita hidup, kita tahu apa yang kita harus lakukan, kita diwajibkan untuk memilih. Bapak Ibu yang bekerja, mungkin ahlinya dalam bidang mungkin dagang misalkan. Ya, kalau punya keahlian atau punya talenta, punya kelebihan dalam bidang dagang, kelola itu, bangkitkan potensi itu. Ya. Dengan cara belajar, dengan cara explore bagaimana caranya untuk meningkatkan penghasilan sebagainya. Kalau perlu ikut seminar, karena kelebihan kita di dagang. Jadi kita harus bagaimana supaya dagang ini bisa menjadi sesuatu yang berhasil. Banyak orang tidak sukses dalam hidupnya karena semua mau dikerjakan. Dia dagang juga, dia ini juga, ini terlalu banyak dia lakukan sehingga akhir tahun 2011
Apa yang sudah diperoleh, minim yang diperoleh. Kenapa? Karena dia tidak berfokus kepada satu bidang. Kalau kita ingin mencapai titik maksimal dalam hidup kita, pastikan kita berfokus kepada satu bidang. Bapak Ibu pernah mengadakan satu percobaan tidak? Di mana ada kaca pembesar, dan kemudian ada sinar matahari, dan kemudian ada kertas di bawahnya. Pernah itu? Ketika kita taruh kaca pembesar, di bawahnya ada kertas, sinar matahari yang tadinya masuk ke dalam kaca pembesar itu dikumpulkan menjadi satu titik, dan kemudian titik itu menyinari kertas itu, dan kemudian itu bisa membakar kertas. Itu yang dinamakan kekuatan dari sebuah fokus. Kalau kita berfokus kepada satu bidang, maka apa yang kita fokuskan itu akan menyala. Sekali lagi, kalau kita berfokus kepada satu bidang, maka apa yang kita fokuskan itu akan menyala. Akan hidup. Akan nampak hasilnya. Kalau kita berfokus kepada satu bidang. Ada orang di gereja, dia punya potensi nyanyi. Ya, kemudian dia mau belajar musik. Belajar musik tidak salah. Tapi habis belajar musik, 1 bulan dia bosan. Dia main gitar bosan, dia pindah lagi ke keyboard. Nanti 2 bulan lagi dia pindah lagi ke drum. Semua mau dia coba. Ya. Akhir tahun apa yang dia peroleh? Tidak ada apa-apa yang dia peroleh. Semuanya dia ingin coba, semuanya gagal. Kalau kita ingin maksimal kita perlu satu bidang dalam hidup kita. Ketika ada yang punya keahlian dalam bidang suara, belajarlah untuk melatih suara. Ya, ada yang namakan suara perut, ada yang namakan suara kepala, ada yang namakan suara tenggorokan, suara hidung, ya. Begitu banyak suara yang kita perlu tahu. Ketika kita bisnis, kita berfokus pada bisnis, bagaimana kita membangun hubungan dengan pebisnis-pebisnis lain. Kita harus tahu, ya. Orang yang mau menjadi orang besar, pastikan dia bergaul dengan orang besar. Kalau dia ingin menjadi orang besar, teman-temannya juga harus orang besar. Bagaimana cara mempunyai teman orang besar? Bergaul. Kita tidak akan bisa sukses seorang diri. Kita tidak akan bisa sukses dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu untuk belajar dari orang lain. Ya, kita berfokus kepada kelebihan kita, berfokus kepada satu bidang. Tapi seringkali kenapa kita tidak bisa berfokus? Kita selalu ada halangan yang membuat kita tidak bisa fokus. Apa saja halangan itu? Saya berikan contoh. Satu kali ada suami istri lagi makan siang ya di rumahnya. Di rumahnya itu ada jendela. Dan kebetulan tetangganya lagi jemur baju. Pada waktu jemur baju itu suaminya bilang begini, "Mah, lihat itu tetangga kita. Masa baju kotor begitu dijemur? Enggak dicuci kasih bersihkah? Supaya supaya ketika dijemur itu enak kelihatan." Nanti besok lagi, waktu lagi makan, lihat lagi tetangganya jemur baju. Lihat itu, sudah saya bilang kemarin toh, sudah kotor dijemur lagi. Nggak mampu beli sabun mungkin tuh. Ya. Nanti besoknya begitu lagi. Sampai suatu saat istrinya, dia lagi kasih bersih rumah, dia kasih bersih jendelanya. Habis jendela yang dikasih bersih, baru dia bilang, wah itu bajunya baru bagus dijemur. Ternyata selama ini bajunya memang sudah dijemur dengan bagus, sudah dicuci dengan bersih, cuman jendelanya yang kotor. Jadi apa yang dilihat dari rumahnya itu akan selalu kotor kalau tidak dibersihkan. Begitu juga kita kadang-kadang mengomentari orang lain, ya itu orang begini, itu orang begitu. Kita komentar, padahal yang kotor adalah pikiran kita. Kita punya jendela pikiran itu masih belum bersih. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sebetulnya dengan kehidupan orang itu. Ya, makanya kita perlu membersihkan pikiran kita supaya kita tidak mengomentari atau menghakimi orang lain. Orang yang menghakimi adalah orang yang punya pemikiran sempit, punya pemikiran kotor, jendela pikirannya itu kotor. Makanya selalu keluar penghakiman di dalam kehidupannya. Ya, coba beritahu sama kiri kanannya, bersihkan jendela pikiranmu. Ya, jangan-jangan selama ini kita komentar ternyata kita punya pandangan yang salah. Kita punya jendela kotor, ya. Bapak Ibu Saudara, ada satu binatang yang Tuhan ciptakan. Dia disebut sebagai istilahnya gajah terbang. Pernah dengar tidak? Gajah terbang. Binatang ini punya badan besar, tapi dia bisa terbang. Tahu namanya apa? Namanya adalah lebah. Tawon, ya. Tawon adalah binatang yang secara ilmu pengetahuan, para profesor, para orang-orang pintar dalam dunia ini mengatakan,
tawon itu badannya besar, sayapnya kecil. Dan kalau menurut ilmu pengetahuan, sudah diteliti, tawon tidak akan pernah bisa terbang. Kenapa? Badannya besar sekali, sayapnya kecil. Sayapnya tidak mampu untuk mengangkat dia terbang. Tapi dengarkan ini, tawon bisa terbang. Kenapa? Karena dia tidak mau berfokus kepada apa yang kata orang. Dia bilang kalau saya dikasih sayap terbang, saya akan terbang. Dia tidak peduli badannya besar, dia tidak peduli kelemahan-kelemahan tubuhnya. Kalau dia bilang, saya punya sayap, saya harus terbang. Dan dia terbang. Ya. Orang kalau mau sukses, dia tidak melihat kepada kelemahan-kelemahan tubuhnya. Banyak orang sukses, orang-orang itu mengalami kecacatan tubuh. Contohnya siapa? Contohnya Helen Keller, seorang yang buta sejak lahir. Tetapi dia menjadi seorang motivator yang paling hebat di dunia ini. Seorang wanita motivator yang paling hebat dalam dunia ini. Satu kali Ibu Helen ini diwawancara sama seorang wartawan. Ibu, adakah yang paling menyedihkan selain ketika seseorang itu dilahirkan dalam keadaan buta? Ada. Ada yang paling menyedihkan daripada orang yang dilahirkan dalam keadaan buta. Orang yang punya mata tetapi tidak bisa melihat. Itu orang yang paling menyedihkan, dia bilang. Saya tidak punya mata, tapi saya bisa melihat keindahan dunia ini. Itu yang dia katakan. Ya, itu satu orang. Yang kedua, ada seorang yang bernama Beethoven. Bagi yang suka musik, Beethoven adalah seorang pengarang lagu, seorang pianis. Tapi pada waktu itu tiba-tiba Beethoven mengalami satu hal yang dia tidak inginkan dalam hidupnya. Tiba-tiba ketika dia sudah sukses membuat lagu dan sebagainya, dia tuli. Ketika tuli itu dia frustasi, sudah tidak bisa buat lagu. Karena telinga adalah modal untuk dia bisa buat lagu. Pada waktu dia frustasi itu, dia lari ke satu desa yang bernama Desa Wina. Di desa itu, dia kemudian mulai merenung. Dan satu kali dia potong itu kaki pianonya di satu tempat, dan dia rasakan getaran daripada piano itu. Dia mulai main. Kemudian dia mulai ciptakan lagu. Dan lagu-lagu Beethoven yang terkenal di seluruh dunia adalah lagu-lagu yang diciptakan pada waktu dia tuli. Bukan pada waktu dia tidak tuli, itu tidak terlalu terkenal. Justru pada waktu dia tuli itulah lagu-lagunya yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang tuli bisa ciptakan satu lagu. Itu yang luar biasa. Kenapa? Beethoven bilang, saya tidak mau dibatasi dengan kelemahan saya. Ya, ada seorang lagi bernama Napoleon Bonaparte, pasti sudah pernah dengar. Seorang yang menaklukkan benua Eropa. Tapi tahukah siapa Napoleon Bonaparte? Mungkin kita bilang Napoleon Bonaparte orang yang tinggi, gagah dan sebagainya. Justru kebalik. Napoleon Bonaparte adalah orang yang pendek, mukanya pas-pasan, tidak terlalu ganteng. Tetapi dia bisa menaklukkan benua Eropa. Mungkin kita bilang, Tuhan mukaku begini mana bisa Tuhan? Bisa. Napoleon saya bisa, apalagi kita. Ya, kita pasti bisa. Napoleon orang yang tidak gagah, tidak tinggi besar. Tapi dia bisa menaklukkan benua Eropa. Ya, karena dia punya kekuatan untuk itu. Dia tidak berpatok kepada dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, jaga fokus kita. Supaya kita tidak salah fokus, kita perlu terus memandang kepada Tuhan. Berfokus kepada kelebihan kita. Tapi seringkali ketika kita mulai berfokus, ada banyak gangguan di dalam hidup kita. Mungkin gangguan itu namanya hobi. Ada kalau orang punya hobi, ya, kalau anak muda, tidak ada di sini, mungkin di Makassar. Kalau anak muda main game itu tidak tahu waktu. Bisa sampai berjam-jam, ya, bisa sampai 8 jam. Teman saya kalau main game sampai pagi. Ya, ada kemarin orang main game 3 hari 3 malam langsung mati di Beijing. Ya, 3 hari 3 malam, itu enggak tidur itu. Makan tapi enggak tidur, mati. Ya, lebih orang tidak makan 3 hari daripada enggak tidur 3 hari. Karena sarafnya itu bisa pecah, tidak kuat jantungnya. Ya, orang yang punya fokus, tiba-tiba dia dialihkan dengan sesuatu itu ada, ya. Contohnya, ini mungkin saya bicara kepada anak-anak muda ya yang sudah berkeluarga, mungkin bisa dengar saja. Ada orang anak muda dia punya fokus yang baik, dia punya target yang baik untuk akhir tahun. Pokoknya saya harus menjadi pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Saya harus bisa memimpin pujian dengan baik. Saya harus bisa memainkan musik dengan baik. Saya akan melatih skill saya. Saya mulai mencari di internet bagaimana cara main musik yang baik dan sebagainya. Dia punya fokus yang baik. Tapi tiba-tiba fokusnya berubah ketika anak muda ini mengenal dengan seorang gadis. Ya, saat dia kenal gadis, seorang cewek pasangan hidup atau cowok
ketemu cewek, cewek ketemu cowok, semua fokusnya mulai berubah. Dia tidak lagi ingat kepada janjinya kepada Tuhan. Yang tadinya aku ingin jadi pelayan hebat, aku ingin menjadi pelayan yang diberkati akhir tahun ini, aku harus bisa memainkan, lupa semua. Karena dia sudah kenal dengan yang namanya cewek atau cowok itu. Sehingga apa yang dia fokuskan mulai berubah. Ya, yang tadinya dia harusnya latihan musik setiap hari, dia mulai membuat puisi setiap hari. Berubah, tadinya harusnya main musik, tapi dia buat puisi. Kenapa? Dia sudah kenal gadis, sehingga fokusnya membelok. Hati-hati, kadang-kadang kita tidak sadar fokus kita dibelokkan dengan hal-hal itu. Ya, yang ketiga, yang terakhir, fokus kepada mimpi dan visi yang besar. Tadi fokus kepada Tuhan, kedua fokus kepada kekuatan kita, kelebihan kita, jangan kepada kelemahan kita. Yang ketiga, fokus kepada mimpi dan visi yang besar. Ketika saya katakan visi yang besar, ada yang mulai takut. Jangan besar-besar Pak, nanti tidak bisa dicapai, kecewa. Saya ingin kasih gambaran begini. Kita jangan takut akan mimpi yang besar, visi yang besar. Karena visi yang besar itulah yang membuat kita bisa tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Yusuf, dia punya mimpi, bagaimana berkasnya itu disembah oleh berkas-berkas saudaranya dengan orang tuanya. Itu yang membuat Yusuf menjadi kuat. Ketika Yusuf mulai dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Ketika Yusuf mulai mau dijual kepada Potifar. Ketika Yusuf mulai difitnah oleh istri Potifar. Ketika Yusuf mulai dimasukkan ke dalam penjara. Yang membuat Yusuf bertahan adalah mimpinya. Orang yang punya mimpi adalah orang yang bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan di dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak punya mimpi, dia akan berkata, lebih baik aku mati saja. Kenapa? Tidak punya mimpi, tidak ada yang ingin dicapai. Ya, lebih baik aku mati saja. Ada tidak cara mati yang enak? Ya, ada tidak cara mati yang pokoknya tidak sakit? Kenapa? Karena dia tidak punya visi, dia ingin mengakhiri hidupnya. Orang yang punya visi, dia tidak akan mati dulu sebelum visinya menjadi kenyataan. Amin. Kita harus punya visi, punya mimpi yang besar. Saya kasih gambaran. Bapak Ibu bisa tidak makan sapi? Bisa tidak? Sapi yang besar, kita makan bisa tidak? Ya? Kalau memang sapinya tidak bisa. Tapi kalau sapi itu dipotong kecil-kecil, ya, ditumbuk, ya, dijadikan bakso, nyunyang, kita bisa makan tidak? Bisa, ya, dimakan gitu ya. Sapi dibuat sosis, ya. Hal yang besar kita bisa makan dengan cara memotongnya kecil-kecil. Dengarkan ini. Visi yang besar kita bisa capai dengan cara melakukan itu kecil-kecil. Ya, melakukan hal itu sedikit demi sedikit. Seorang pelajar ketika dia ingin menjadi seorang dokter, paling tidak dia tahu kedokteran itu yang paling penting dalam kedokteran adalah ilmu yang kita akan peroleh, misalkan biologi yang berhubungan dengan kedokteran. Ya, kalau dia ingin menjadi dokter, paling tidak ketika ada pelajaran biologi, jangan bolos, jangan tidur di kelas, dia tahu. Kenapa? Karena saya ingin jadi dokter. Begitu banyak orang jadi dokter yang salah karena mereka punya mimpi tapi tidak meraih itu dengan kerja keras. Mereka tidak tahu cara mencapai ke sana, ya. Makanya kalau ingin jadi dokter paling tidak dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia cicil. Waktu pelajaran biologi dia begitu exciting mendengarkan guru menerangkan. Kenapa? Saya mau jadi dokter. Saya tahu saya harus mulai punya ilmu. Ketika ingin menjadi seorang pebisnis yang hebat, paling tidak ketika ada pelajaran akuntansi, ya, ada pelajaran manajemen di kelas, tidak bolos. Dia tahu, dia harus dengarkan baik-baik. Kenapa? Saya ingin menjadi seorang pebisnis yang luar biasa. Saya akan tangkap ilmunya. Bagaimana caranya kita bisa fokus adalah, saya singkat dengan istilah HIT. Ya, tadi kita fokus apa di dalam kehidupan kita? Kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada kelebihan kita, dan yang ketiga kita fokus kepada mimpi yang besar. Sekarang bagaimana caranya kita bisa fokus kepada ketiga hal ini? Caranya adalah singkatannya HIT. H yang pertama adalah hargai hari ini. Kalau kita ingin fokus hidup kita harus bisa menghargai hari ini. Hargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita melewatkan hari ini dengan percuma. Banyak orang hari-harinya lewat dengan percuma, ya. Dan mereka biarkan itu tetap berjalan. Banyak orang tidak bisa menghargai hari ini karena mereka selalu melihat kepada masa lalunya. Ya, kita tidak akan bisa maju kalau kita terus melihat kepada masa lalu kita. Yang kedua, H tadi kan, sekarang I. Bagaimana caranya supaya kita bisa fokus isi hari ini? Isi dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Dan yang T,
tingkatkan kualitas hari ini supaya semakin hari semakin baik dan kita akan hadapi hidup kita semakin baik. Bapak Ibu tutup Alkitab, Bapak Ibu saya akan cerita satu kisah. Satu kali ada seorang perenang bernama Florence, usia 34 tahun. Di tahun 1952 ada sebuah pertandingan. Florence ini adalah seorang wanita yang pandai berenang, yang punya kekuatan untuk bisa berenang dari satu pulau ke pulau yang lain, biar itu berkilo-kilometer dia mampu untuk berenang. Satu kali ketika sudah mulai berenang, semua orang sudah menyerah, kecuali satu perenang ini bernama Florence. Dia terus berenang. Pada waktu berenang itu di Amerika, di California itu airnya sangat dingin. Ya, seperti air es begitu. Pokoknya begitu dingin, tapi dia terus berenang. Ya. Ketika dia bertanding, tiba-tiba di air itu karena dingin muncul kabut. Ya, muncul kabut itu sehingga dia tidak bisa melihat garis finish kemana dia akan melangkah. Semua orang sudah semangati dia, ayo terus jangan menyerah. Terus jangan menyerah, tinggal sedikit lagi kamu akan sampai. Tapi akhirnya Florence bilang, saya menyerah. Tidak kuat, dia diangkat naik ke atas. Kemudian wartawan tanya, kenapa Florence menyerah? Dia bilang, saya menyerah bukan karena airnya dingin, saya menyerah bukan karena ada kabut tadi, saya menyerah karena saya tidak bisa melihat kemana saya harus melangkah. Ternyata jarak antara Florence ini menyerah dengan jarak garis finish tinggal 800 meter saja. Bagi seorang perenang yang bisa berkilo-kilometer, 800 meter itu dekat sekali. Tapi karena ketidakmampuan Florence untuk melihat garis akhir yang membuat dia menyerah. Tidak lama setelah itu dia melakukan lagi pertandingan, airnya masih dingin, dia juga mengalami kabut, tapi dia bisa mencapai garis finish. Ketika ditanya, kenapa engkau bisa sukses? Dibilang, karena garis finish itu sudah ada dalam pikiran saya. Saya tahu saya harus kemana, sehingga saya tidak akan menyerah. Apa pelajaran dari kisah ini? Pelajarannya adalah, jikalau kita tahu kita mau kemana, maka tantangan apapun yang kita hadapi, kita tidak akan menyerah. Kalau kita bisa melihat garis finish. Seringkali kenapa banyak orang menyerah dalam hidup mereka? Dikarenakan karena mereka tidak mampu melihat tujuan hidup mereka yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Sehingga mereka katakan, Tuhan aku menyerah. Saya tidak mampu lagi Tuhan. Ya, saya punya BlackBerry. Saya setiap kali kalau satu malam saya baca satu status. Satu ibu dia bilang, Tuhan cabut saja nyawaku Tuhan. Saya kuatkan dia. Saya bilang, ibu berdoa ya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena seringkali banyak orang ingin segera mengakhiri hidupnya. Ingin segera diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu jelas kemana mereka harus melangkah. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pastikan kita tahu kemana kita akan melangkah. Kalau kita tahu kita kemana kita melangkah. Tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Tidak akan kita menyerah. Seperti Florence tadi dibilang. Airnya masih air yang sama. Tantangannya masih sama, tapi dia tidak menyerah karena dia mampu untuk melihat garis akhir ada di dalam pikirannya. Setiap kita pasti punya masalah. Satu-satunya tempat yang tidak ada masalah adalah kuburan. Yang tidak ada masalah kuburan. Ya, orang mati mana punya masalah. Ya, nanti masalahnya dengan Tuhan. Selama kita masih hidup, kita pasti punya masalah. Tapi bagaimana caranya kita mengelola masalah itu? Masalah yang rumit kita buat jadi sederhana. Masalah yang kecil kita jangan besar-besarkan. Seringkali kita ada masalah kecil, dalam rumah tangga ada masalah kecil, kita besar-besarkan, akhirnya jadi ribut. Kenapa? Karena kita tidak pandai mengelola itu. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Karena Tuhan ingin supaya kita aktif. Ketika kita aktif, kita akan hidup. Rohani kita akan menyala-nyala. Satu kali ketika di Jepang itu makanan yang paling mereka sukai adalah sushi. Ya, di mana ikan yang segar, ya, itu ikan-ikan salmon, itu ikan-ikan yang mereka sukai. Ikan salmon yang masih hidup itu dipotong, masih hidup, dipotong segar sehingga mereka makan. Ya, ditaruh sedikit kayak cuka begitu ya supaya masak dagingnya. Tapi yang menjadi kendala ketika ikan salmon ini ditangkap sampai ke restoran, ikan salmonnya banyak yang mati. Dalam perjalanan dari restoran ke rumah makan, banyak yang mati. Kemudian para nelayan ini punya teknik bagaimana caranya membuat ikan salmon ini tidak mati. Caranya adalah dia menaruh satu ikan hiu yang kecil di dalam bak penampungan. Ketika ada ikan hiu itu, ikan salmon dikejar terus.
Dan ketika ikan salmon dikejar terus, ikan salmonnya tidak mati-mati. Karena ada aktivitas yang dia lakukan. Jadi selama di dalam tempat penampungan itu, wah lari terus, tidak mati. Ajaib ya, ketika dikejar oleh ikan hiu, dia tidak mati. Seringkali kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Supaya kita tidak mati rohani kita. Ya, supaya kita aktif, mulai berdoa. Biasa banyak doa-doa yang mati, Tuhan kasih masalah. Ini masalah, oh mulai aktif lagi doanya. Ya. Kenapa? Karena manusia kadang-kadang begitu. Kalau tidak ada tantangan, dia tidak berdoa. Kalau ada tantangan, baru dia mulai berlutut sungguh-sungguh. Kepala sampai kena di lantai kalau perlu. Ya. Kenapa? Oh tantanganku besar Tuhan. Ya. Kadang-kadang harus begitu. Ya. Makanya kita perlu untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ingat ya, 3 hal ini. Apa yang kita harus fokuskan di tahun ini? Fokus kepada Tuhan. Carilah Tuhan sampai engkau mendapatkan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, fokus kepada kekuatan kita, bukan kepada kelemahan kita. Dan fokuskan kepada mimpi-mimpi yang besar. Kepada visi-visi yang besar.